Barangkali itu juga yang disebut proklamator kita Soekarno ya. Dulu musuh kita Londo, kafir, Jepang. Sekarang musuh kita sesama ideologi. Dan Soekarno meninggal mempertahankan ideologinya ya. Yang antum lihat itu semuanya korban beliau, karena beliau itu menggabungkan filsafat ideologi yang bertentangan tapi di kepala seorang jadi satu. Baik, coba nasakom, rumit, saya juga rumit mikirinnya, tapi di Soekarno mudah. Nasionalis, sosialis, komunis, agamanya mana? Agama. Jadi ketika orang datang mengkritisi Soekarno untuk berhenti, jangan kampanyekan lagi, apa kata beliau? Saya sudah proklamasi, deklarasikan ini di banyak negara. Makanya beliau buat gerakan non-blok. Gerakan beliau itu nasakom, bukan komunis. Beliau itu juga nasionalis murni, juga bukan religius murni. Dia gabungan itu, karena bagi Soekarno semua ilmu dari Allah. Wirid ikhlas itu apa? La ilaha. Obat itu ada yang dibeli di warung, ada yang diambil dari apotek. Ngambil dari apotek, ada yang resep dokter, ada yang beli-beli aja. Mana yang ampuh? Resep dokter. Betapa tidak adilnya manusia. Untuk badannya dia resepkan dengan dokter, dengan ahli. Untuk kolbunya dia tidak pakai resep. Untuk otaknya dia nggak pakai resep. Ya, saya mah ngaji sendiri aja. Quran, langsung saja ke Quran. Gak usah lewat ustadz. Ustadz tuh banyak pikirannya, banyak alirannya. Langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Banyak nggak begitu hari ini? Ternyata baca buku terjemahan. Terjemahan itu yang nulis manusia atau bukan? Di saat dia baca terjemahan, nih antum nih, baca terjemahan, maka yang baca terjemahan mengikut pemahaman si penerjemah, bukan mengikuti Quran dan Sunnah. Ini perhatiin. Yang paling lucu, si X itu juga, X artis itu, ya, apa kata dia? Gak usah ikut ustadz, gak usah ikut mazhab, langsung saja kepada Imam Bukhari. Saya tambah bingung tuh, karena kita 4 tahun khatam Bukhari itu nggak paham-paham amat, sampai saya ngaji lagi, ulang lagi, khataman lagi, baru agak mulai paham, baru berani buka majelis Sahih Bukhari pakai bahasa Arab, baru berani. Jadi setelah khatam kali ulang lagi, kira-kira begitu, baca ini lagi. Terus dia bilang cukup baca Sahih Bukhari. Kira-kira kalau teman Bang Dik itu ngomong begitu, dia baca Sahih Bukhari yang Arabnya itu terjemahan. Ya, antum hitung sendirilah kualitas keustadannya ya. Ini kenapa saya pahit-pahit ngomong begitu? Ini akhir zaman, kata Nabi SAW, ya, biar kita tahu diri, ya, biar antum kalau dengerin juga paham. Gitu. Inna Allah la yaqbidul ilma intizaan. Allah tidak ngambil ilmu itu Bang Dik digeplak kepalanya terus hafalannya hilang 5 juz gitu, enggak. Emang gak ada hafalannya. Ustadz juga nggak begitu. Terus gimana? Yaqbiduhu biqabdil ulama. Allah ambil dengan cara mengambil nyawanya ulama. Mati ulama itu, maka matilah sumur ilmu, samudra ilmu. Saya nggak tahu lagi sebutannya. Mati sudah, mata air ilmu mati. Jadi ketika ulama mati, sumber mata air ilmu mati. Apa kata Nabi SAW? Ya, meninggal guru-guru kita. Ittakhadhan nas ru'usan juhala, hadis Sahih Bukhari. Maka orang-orang mengambil, mencari gurunya, pemimpin agamanya, orang-orang yang juhala. Ini Nabi ngomong, bukan bahasa saya. Ini istilah nabawi, istilah kenabian. Juhala berarti orang yang tidak mengerti, orang yang jahil, nggak pernah ngaji, nggak bersanad, nggak berguru, nggak bisa memahami tafsir dengan baik, tidak mampu memahami syarah dengan detail. Lalu dia berfatwa
fadallu wa adallu. Mereka keliru, lalu mereka ajak orang untuk ikut keliru. Tapi karena mereka mungkin punya kemasyhuran segala macam, mereka merasa benar. Dan ini sudah terjadi. Ya. Maka jaminannya apa? Jaminan tenang, ya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Ini pegang nih hadis Bukhari. Senantiasa muncul di umatku ta'ifah, satu kelompok kecil, bukan besar, zahirina 'alal haqq, yang berani menzahirkan al-haq, yang berani tolong menolong untuk mencapai al-haq, kebenaran. Mereka tidak merasa benar, mereka berusaha mencapai kebenaran. Cuma taifah, selebihnya silent majority, selebihnya diem, sukut. Apa kata orang? Takut sesat, takut salah, takut dibully. Sedangkan taifah ini nggak takut apa-apa. Dan saya berdoa, awal dengar hadis ini langsung saya doa, ya Rabb, ij'alni min haula'it taifah. Jadikan aku dan saudara-saudaraku bagian dari kelompok itu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Dan di ujung hadis dikatakan hatta ya'tiya amrullah. Mereka akan senantiasa berusaha menzahirkan, memperjuangkan al-haq tanpa merasa diri mereka al-haq. Nah, mereka berusaha mencapai al-haq tapi tidak merasa memiliki al-haq. Allah itu terlalu besar untuk bisa diliputi kebenarannya, ya, kita hanya berusaha untuk berlindung di bawah kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri-ciri kelompok yang taifah itu tidak merasa paling benar, tapi mereka mengatakan kami sedang berusaha mencapai kebenaran. Jika kami mati di tengah perjuangan, insya Allah kami mati dalam berjuang jihad fisabilillah, ya. Jihad fisabilillah terberat itu bukan melawan musuh yang kafir. Jihad fisabilillah yang paling berat itu melawan kebodohan di kalangan sesama muslim itu sendiri. Itu paling sulit. Barangkali itu juga yang disebut proklamator kita Soekarno, ya. Dulu musuh kita Londo, kafir, Jepang. Sekarang musuh kita sesama ideologi. Dan Soekarno meninggal mempertahankan ideologinya, ya. Yang antum melihat itu semuanya korban beliau, karena beliau itu menggabungkan filsafat ideologi yang bertentangan, tapi di kepala Soekarno jadi satu. Bayangin coba, nasakom, rumit, saya juga rumit mikirin dia, tapi di Soekarno mudah. Nasionalis, sosialis, komunis, agamanya mana? Agama. Jadi ketika orang datang mengkritisi Soekarno untuk berhenti, jangan kampanyekan lagi, apa kata beliau? Saya sudah proklamasi, deklarasikan ini di banyak negara. Makanya beliau buat gerakan non-blok. Gerakan beliau itu nasakom, bukan komunis. Beliau itu juga nasionalis murni, juga bukan religius murni, dia gabungan itu. Karena bagi Soekarno semua ilmu dari Allah. Ilmu yang diserap oleh Karl Marx itu dari Allah, bukan? Cuma dia terjemahkan, jadilah sosialis komunis, ya. Diterjemahkan dia, kekeliruan dia itu urusan dia. Tapi ilmunya sumbernya dari mana? Adakah ilmu berasal dari selain Allah? Berarti ada Tuhan selain Allah. Ilmu yang didapat oleh orang-orang nasionalis. Nasionalis itu hubbul watan, cinta negeri, cinta nasionalisme, cinta negeri. Itu dari Allah juga, karena ada hadisnya. Walaupun hadis ini didoifkan oleh banyak ulama, tapi ulama kita pendiri bangsa ini, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, menggunakan itu, hubbul watan minal iman, ya. Cinta negeri bagian dari iman. Itu kalimat apresiasi tertinggi itu. Jadi beliau katakan itu bukan sebagai hadis, itu sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab
Sekarang kalau negeri kita konflik, kita bisa pengajian ya? Antum bisa sholat dengan nyaman ya? Lagi sholat tuh nggak bisa ya, makanya ini harus disyukuri ya. Dan lain sebagainya ya teman-teman. Maka ambillah obat dari penyakit diri, penyakit rohani dari ahlinya. Resep penyakit jantung diminta ke dokter umum, beda nggak hasilnya? Jadi kalau minta resep penyakit jantung ke siapa? Spesialis sakit jantung. Atau ngambilnya ke spesialis paru. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Nah, maksud saya begitu. Khuzul ilm min ahli. Ambil ilmu dari ahlinya. Dan saya mengatakan teman-teman, saya tidak ahli semua ilmu, namun guru-guru kita ahli. Maka kita bersandar dengan sanad-sanad dengan guru-guru kita. Insya Allah mereka lah garansi kebenaran yang sedang kita dalami. Lalu obat kedua apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara bahasa Arab, jika objek ditaruh di depan, maka maknanya menjadi serius, benar-benar. Jadi iyyaka harusnya gini bacanya, na'buduka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aslinya gimana? Na'buduka wa nasta'inuka. Asalnya begitu. Ka-nya itu ditaruh di depan, lalu ditambahkan iya, hanya kepada. Terjemahannya gitu. Harusnya manakah engkau atau kepada engkau. Terjemahan asalnya gitu. Kepada engkau ya Allah kami menyembah, kepada engkau ya Allah kami minta tolong. Tapi karena dia ditaruh di depan, orang Arab itu, ini bedanya dengan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang ada di dunia. Jika objek, kami menyembah engkau, kami subjek, predikat menyembah, objeknya Allah. Allahnya taruh di depan. Kepada engkau, maka maknanya dikhususkan, lil hasr namanya. Dibatasi hanya kepada Allah kami menyembah. Dan Allah itu di sini dimasukkan namanya ke dalam nama yang zahir, nama mukhatab, yaitu ka, engkau. Maka ka itu salah satu nama Allah. Dhamir muttasil atau munfasil. Muttasil atau munfasil? Iyyaka. Muttasil atau kif ya? Muttasil. Sahih enggak tuh? Hanya kepada engkau. Maka teman-teman, ka, anta, huwa itu salah satu nama Allah. Dalam bahasa Arab dan bahasa manapun, kata ganti dia itu hanya boleh digunakan setelah menyebutkan nama yang zahir. Contoh, Bang Dik adalah seorang putra Sunda, titik. Dia sekarang tinggal di Tangsel. Dia itu kalimat kedua, benar nggak? Tapi kalau disebut dia untuk Allah, Allah taruh di depan. Kul, katakan wahai Ahmad, wahai Muhammad, huwa, dia, bukan Allah dulu. Huwallahu atau Allahu huwa. Huwa, apa arti huwa? Dia, dialah Allah, dia itulah Allah. Maka dia, huwa dalam bahasa Arab untuk Allah bukan kata ganti, tapi isim zahir, nama yang jelas. Oleh karenanya, salah satu nama Allah adalah Hu. Silakan buka ya, hizib Nasr, hizib yang lainnya. Itu para imam kita berdoa, ya Hu, ya Hu. Coba baca sama. Ya Hu, ya Hu, ya Hu.
bukan hu. Ada merindingnya nggak tadi? Kalau bacanya dari dalam tuh merinding, karena itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma orang Bani Israel dulu, saya nggak ada urusan sama Yahudi sekarang. Bani Israel dulu mereka sebut Yahweh. Yahu asalnya sama. Asalnya sama, ya. Jadi kalau nanti ada ulama kita zikir Yahu, jangan bilang bid'ah ya. Antum bilang bid'ah berarti nggak nyambung sanad ilmunya kepada imam-imam, Imam Syazili, Imam Rifai, itu imam Ahlus Sunnah semua. Imam Ahlus Sunnah semua. Terus gimana kalau ada ustadz mengatakan bid'ah? Saya husnuzon, mungkin dia membaca buku yang kontra, tidak membaca buku yang pro. Ya, kita husnuzon saja kepada beliau-beliau itu. Ya.